Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai matriks dengan menggunakan oktav. Nah, jika kalian pernah dulu belajar matriks di matematika, nah matriks itu perhitungannya kan kalau ukurannya besar sangat ribet nih. Nah, kalau kita pakai pemrograman itu sangat membantu sekali. Oke, sekarang kita coba membuat matriks, tapi sebelumnya kita membuat vektor baris sama vektor kolom dulu, baru kita membuat matriks. Oke, simpelnya, sebentar, masukkan lagi. Oke, kita membuat variabel A. Misalnya, ini adalah vektor baris, maka kita cukup menggunakan koma, misalnya 1, 2, 3, 4. Kita enter. Terus untuk vektor kolom, kita bisa menggunakan titik koma. Simple kok. 1, titik koma 2, titik koma 3, titik koma 4. Ini adalah vektor kolom. Oke. Selanjutnya, misalnya kita ingin membuat matriks ukuran 2 kali 2, isinya 1, 2, 3, 4. C misalnya. Kita bisa membuat seperti ini, 1, 2, ini titik koma, 3, 4. Ini ukurannya 2 kali 2 dengan 1, 2 itu secara row pertama dulu, baru di row keduanya diisi 3 sama 4. Oke. Selanjutnya operasi. Operasi matriks. Operasi matriks ada penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks, ingat kan? Lalu ada perkalian antar elemen, jadi beda ya antara perkalian matriks dengan perkalian antar elemen di matriks. Nantilah kita bahas di situ. Terus ada pembagian antar elemen juga. Terus nanti kita akan main determinan, transpose, sama inverse. Itu yang sering dipakai dalam matriks ya. Oke, operasi yang pertama penjumlahan. Misalnya kita punya kita punya matriks D sama dengan 1, 2, 4, 3. Misalnya seperti ini. Nah, kita mau menjumlahkan antara matriks C dengan matriks D. Maka cukup dibuat, misalnya kita kasih nama E ya. C ditambah dengan D. Sama kayak operasi matematika biasa. F sama dengan, kalau mau pengurangan juga sama, C dikurangi D. Udah otomatis dia mengurangi. Kalau mau perkalian matriks, itu C, misalnya G ya, C dikali dengan D. Nah, ini perkalian matriks. Jadi kalau perkalian matriks, misalnya matriks C dikalikan D, berarti kan 1 kita kalikan di sini 1 ditambah 2 dikalikan 4. Berarti 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 4 itu 8, berarti totalnya adalah 9. Oke. Untuk yang 8 ini dari mana? 8 didapatkan dari 1 dikali 2 ditambah 2 dikali dengan 3. Ingat, operasi perkalian matriks berbeda dengan pengalian antar elemen matriks. Kalau perkalian antar elemen di matriks, itu seperti ini. FGH. Oke, kita kasih nama H. C titik. Depannya kita kasih titik, baru kita kasih kali. Itu perkalian antar elemen. Misalnya D. Nah, hasilnya pasti akan beda dengan yang atas. Kalau ini perkalian matriks, ini perkalian antar elemen di matriks. Jadi, ini misalnya 1 kita kalikan dengan 1, terus 2 kita kalikan dengan 2, 3
3 kita kalikan dengan 4 dan 9 kita kalikan dengan 3. Kalau seperti itu kita perlu pakai titik kali. Oke. Nah, pembagian antar elemen juga sama. Misalnya HI sama dengan C titik bagi D. Ini untuk pembagian antar elemennya. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu belajar mengenai transpose. Transpose adalah kita mau menukar antara kolom yang awalnya kolom menjadi baris, yang baris menjadi kolom. Oke. Jadi misalnya kita punya matriks IJ. J ya. Matriks J 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita transpose JK ya, kita kasih nama K adalah transpose dari J. Nih, yang awalnya tadi secara baris, jadinya sekarang menjadi secara kolom. Kalau ukurannya tadi 1 kali 4, sekarang menjadi 4 kali 1. Oke? Nah, misalnya matriks 2 kali 2 lah. JKL. L ya, misalnya 2 kali 2, kita isi misalnya seperti ini aja. 4, 4. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita transpose KLM. M merupakan transpose dari L. L transpose, maka yang kolom awalnya di sini 3, dia ditukar menjadi ke sini, yang di sini ditukar menjadi ke sini. Oke? Itu transpose. Sekarang determinan. Nah, masih ingat pelajaran SMA terkait dengan determinan kan? Nah, kalau di oktav itu kita tinggal gini aja untuk determinan mn. Oke, kita kasih n. Misalnya kalau determinan kan kita butuh matriks yang ukurannya antara kolom sama baris sama. Determinan misalnya matriks ukuran 3 kali 3. Determinan matriks ukuran 2 kali 2. Nah, di sini kita akan pakai I aja ya. I dat dalam kurung I. Oke, ini adalah determinan dari I. Oke. Kalau inverse gimana? Inverse kita MNO. Oke, kita kasih nama O. O adalah inverse ini INV dari I ya saya sorry I. Nah, ini inverse. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau buat kalian pernah dengar nggak namanya matriks identitas? Di mana matriks identitas itu ukuran baris dan kolomnya sama, terus di diagonalnya, jadi diagonal itu ini, sama ini, angkanya itu satu semua. Pokoknya yang di tengah itu angkanya satu semua. Oke, cara membuatnya itu simple. Jadi kita bisa membuat O, habis O apa ya? P ya. P kita pakai ini perintah A. A misalnya ukurannya 4 kali 4, berarti ya E4. Dia otomatis membuatkan. Nah, seperti ini matriks identitas. Nanti mungkin di matriks kalian sering butuh matriks identitas. Buatnya simpel banget pakai perintah E. Kemudian kalau kita ingin membuat matriks isinya 0 semua, itu juga simple. Habis P apa ya? OPQ ya. Kita bisa menggunakan perintah zeros. Misalnya 4, berarti 4 kali 4, 0 semua. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau membuat yang ukurannya beda, tapi isinya 0 semua? Antara kolom sama baris beda, tapi isinya 0 semua. Ya tinggal gini aja. OPQ R. R ya. Sama dengan zeros. Misalnya 4 kali 2. Tinggal tambahkan aja
koma, terus belakangnya berapa, sehingga yang depan itu nanti menjadi barisnya, sedangkan belakangnya menjadi kolomnya. Nah, ini barisnya ada 4, kolomnya ada 2. Oke? Selanjutnya, kalau kita mau merandom angka, mau membuat matriks ukurannya 4 kali 4, kita acak. Isinya terserah lah, angka terserah. Nah, kita bisa RS, kita kasih nama S ya. Kita bisa membuat perintah yang namanya random. Kalau nggak salah ini, kita coba aja. Run 4. Oke, ini 4 kali 4. Jadi kalau kita mau membuat RST, membuat ukurannya berbeda, misalnya kita mau membuat ukurannya 4 kali 2, ya seperti ini. Oke, paham dari sini? Semoga paham ya. Kita lanjut. Kalau misalnya eh, kita punya kasus perhitungan matriks yang panjang, contohnya saja seperti ini. Sebentar. Nah, di sini, kalau kalian dulu pernah mengikuti statistika dasar, pernah diajarkan regresi, nah pasti kita pernah membuat eh, sebuah data di mana kita punya variabel, ada variabel independen sama variabel dependen. Nah, untuk mencari koefisien regresinya, di sini mencari matriks beta, itu bisa didekati dengan metode OLS, yaitu X transpose X diinverskan dikalikan X transpose Y. Tapi sebelumnya kita perlu membentuk eh, vektor Y dulu dan matriks X terlebih dahulu. Nah, misalnya contoh kasus seperti ini. Aku punya variabel X dengan data sekian, variabel Y, X1 ya, variabel X2 datanya adalah ini, variabel Y datanya adalah seperti ini. Oke, kalau di Minitab hasilnya seperti ini, kalau kita regresikan, nah kita ingin mendapatkan nilai koefisien regresinya ini loh. 3,29, 0,022, 0,369 ini dari mana? Itu rumusnya bisa didapat dengan menggunakan ini. Oke. Nanti setelah ini dapat, kita bisa membentuk persamaan regresi. Oke. Oke. Langkah awalnya kita perlu membentuk matriks X. Kita taruh ini di sini dulu. Lalu kita buka oktav di sini. Kita bentuk matriks X. Nah, di matriks X untuk regresi ini itu kolom pertama isinya satu semua, baru kolom kedua isinya X1 dan kolom ketiga isinya X2. Sehingga kita menulisnya seperti ini. 1, 2, 5, titik koma, 1, 3, 5, titik koma, 1, 5, 4, titik koma, 1, 6, 4, 1, 6, 5, titik koma, 1, 3, 2, titik koma, 1, 6, 5, titik koma, 1, 6, 5, titik koma, dan 1, 3, 4, titik. Sudah selesai sih, kita tutup. Ini adalah matriks X. Ukurannya, udah bener ya, 8 kali 3. Sekarang kita membuat vektor kolom, yaitu Y. Isinya langsung aja menggunakan data Y tadi. Berarti 5. Kalau ke bawah kita pakai apa tadi? Kita pakai titik koma. Oke. Kita pakai titik koma. 6, sorry. 6,
5, 6, 6, 5, 4, 5, 5, 4. Kurung siku, nutup, enter. Nah, sekarang kita perlu menghitung ini. Di Octave itu sangat simpel. Tadi mana? Nah, ini. OLS-nya, perhitungan OLS untuk mencari koefisien regresi. Matriks beta topinya kita tulis B aja di sini. Sama dengan X aksen X, aksen itu transpose ya. X transpose X. Kita inverskan, berarti kurung. Ini dikali ya. Inverse. Terus kita kalikan dengan X transpose. Kita kalikan dengan Y. Y-nya Y besar, enter. Nah, ini hasilnya. Kita cross-check dengan hasil Minitab. Hasilnya sama. Oke. 3,29, 0,022, dan 0,369. Cuma di sini pembulatannya 3 angka di belakang koma. Di sini pakai 1, 2, 3, 4, 6 angka di belakang koma. Oke. Oke, cukup sekian untuk matriks. Nanti ada tugas di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.